ucapin basmalah juga bersama-sama biar hasilnya lancar. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jena? Baik. Alhamdulillah. Kita sudah melakukan sesi pertama, kemudian alhamdulillah kita bertemu lagi di sesi kedua. Pastinya dalam keadaan sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya tadi? Sendiri soalnya sekarang beda sama kemarin. Aman. Cuman tadi ada sedikit lah, itu mah biasa. Apa sedikitnya? Nggak berpengaruh mungkin ya? Kalau aman, alhamdulillah. Nah mungkin untuk sesi pertama, mungkin bukan sesi pertama tapi bagian pertama ya. Saya itu mau tahu dulu apa sih yang dirasakan setelah sesi pertama kemarin, apa aja perkembangannya, apa aja yang Jena rasakan, situasinya seperti apa kemarin gitu ya setelah sesi pertama. Dari mulai perkembangannya dulu deh, boleh. Apa sih yang Jena rasakan setelah konseling kemarin? Ya lebih baik, lebih nggak terlalu overthinking, lebih nggak terlalu banyak dipikirin juga, terus lebih ke kan kemarin sempat ada masalah yang meledak gitu, dan alhamdulillah masih bisa ditangani. Dan alhamdulillahnya tuh untuk masalahnya memang berat sekali gitu. Alhamdulillah lebih tenang. Gimana kan kemarin itu sempat Cina susah tidur, gadang terus. Gimana tidurnya setelah sesi pertama? Dan lebih baik sih, kan terlalu iya. Cuman kan biasanya saya tidur jam 3, jam 2, kalau sekarang tuh lebih pagi. Lebihnya apa? Ya, lebih awal awal. mungkin ya. Kayak alhamdulillah senang sebenarnya. Mungkin tadi perkembangannya, alhamdulillahnya ada perkembangannya, walaupun sedikit demi sedikit. Kalau untuk hambatannya, ada nggak hambatannya? Mungkin saya itu kesusahan dalam hal ini, gitu. Atau enggak? Karena kan saya kan suka baca buku, jadi lebih ke baca buku dulu. Oke, bagus. Berarti emang ada kegiatan selain ya kayak kemarin mungkin ya ada permasalahan, mungkin agak nggak ada kegiatan, tapi setelah suka baca buku jadi ada kegiatan yang memang mengalihkan rasa overthinking itu. Nah kalau untuk kejadian kemarin itu kan sempat WhatsApp gitu juga, saya itu dalam kondisi yang tidak baik-baik aja kejadian. Apa sih kondisi yang tidak baik-baik aja itu? Boleh diceritain? Ya kemarin sempat dari permasalahannya atau dari kondisinya? Dari permasalahannya ada tuh. Nah kemarin kan permasalahannya gak ada yang tahu ya. Dan tiba-tiba tahu, semua orang tahu dengan 3 fitnah yang benar-benar kejam gitu. Oke, saya nggak terlalu memikirkan gitu, kayak udahlah biarin gitu. Atau cuman omongan warga nanti juga hilang kan. Cuman ya di sini lebih aneh-aneh lagi. Jadi lebih panjang dan lebih banyak banget. 3 fitnah yang menurut saya itu kayak gak masuk akal gitu. Ya. Dah dari 3 orang itu kita udah sepakat untuk tidak berbicara pada siapapun kan. 3 orang Yang kemarinnya yang diumurin si Yahudi. Alhamdulillah si Yahudi karena Kenapa? memiliki 3 sifat Yahudi gitu. Oh, Pembohong, munafik, terus ya setelah kita ya baik mungkin. ya baik lah sepertinya. Makanya saya bilang si Yahudi. Enggak apa-apa. Dan kita tuh sepakat untuk tidak bilang sama siapapun karena emang ketika dalam kumpulan itu kita sepakat untuk ya udah cukup kita jangan tahu. Meskipun ya itu membebani pikiran saya gitu, dengan stigma yang masih saya bingungkan kan. Dan tiba-tiba ini tersebar dengan pertama saya melayani, yang kedua itu saya berbicara seakan-akan pelapor depan kiai tersebut kan, anjing tersebut. Dan yang ketiga saya itu sedang diintip oleh pemuda di sana. Sedangkan yang biasanya keliling itu saya, itu si Gunung teman saya. Saya mikir kenapa ada stigma seperti itu, dan saya tanyain dong ke pemudanya karena kan teman saya juga terus semua. Sudah bilang kan, demi Allah saya emang enggak gitu. Hah? Kenapa sampai dia seperti itu gitu? Terus saya mau keluarga saya tahu. Ya, padahal kan saya nggak mau gitu keluarga saya tahu karena ya pastinya bakal ada dampak ke depannya gitu, meskipun secara tidak langsung ya
pasti ketahuan. Namun saya kan kemarin belum siap, keadaan saya memang lagi mulai pemulihan lah dari kemarin, mulai memulihkan diri untuk lebih baik. Terus saya juga lagi hektik untuk pengurus ini. Jadi mungkin bagian dari pengurusnya Ya, saya lagi memadatkan diri kembali ke kampus. Saya diterapkan, ternyata saya dimarahin sama orang tua. sama kakak saya karena mama saya tuh nggak bisa ngarahin saya. Oke, dalam keadaan di sana juga malam itu saya mau berangkat. Jadi saya mau berangkat ke Papandayan bareng anak-anak yang sudah dijadwalkan beberapa bulan lalu. Itu saya nggak jadi. Dan yang lain berangkat karena supir udah ada. Itu semuanya cewek yang berangkat, cuma cowoknya satu. Karena kan dari DKR juga. Dan malam itu tuh fitnah itu tuh terus dibahas. Saya tuh bingung gitu. Sampai kemana nih Kak? Semua warga tahu dan stigmanya udah nih. Dia berpikir saya pacaran dengan bosnya, creepy gitu atau apa. Kalau tadi maksud Jena yang melayani itu seperti apa? Kita nggak tahu, saya juga nggak tahu. Mungkin maksud mereka itu melayani. Iya, Oke. layaknya orang-orang yang seperti itu mungkin ya. Karena pandangan saya seperti itu kan. Saya kenapa seperti itu gitu. Dan malam itu juga saya ditelepon sama RT, sama RT. Oke, saya datang. Karena kan dia dekat juga sama saya kan RT-nya. RT dulu yang ngomongin, terus saya ceritain. Dan saya tidak bodoh. Dan saya berpikir pasti ini panjang. Dari awal juga saya pasti tahu dan stigma ini pasti bakal lebih kan. Katanya saya punya rekam suara. Iya. Terus gimana nih akhirnya setelah? Dan saya kasih dong ke RT. Terus saya bicara, di sana juga ada bibi saya. Dan saya tuh saya nggak tahu, saya punya kayak kesel terhadap bibi saya. Gak tahu, kesel gitu kan, dia ikut dalam, dia ngobrol juga bang warga-warga gitu. Meskipun bibi saya itu tidak intinya terlalu orang lah gitu. Berarti emang ada faktor internal tersendiri. Iya yang gitu, yang kayak emang kenapa bibi saya ikut gitu ngomongin gitu. Padahal mah gak usah dia. Oke. Dan awalnya kenapa bisa ngobrol dalam kumpulan warga itu, saya tuh bilang, ya si Jena dia suruh mau karena kepanitiaan. Karena biasanya saya yang ngurusin Agustusan. Oh iya saya. Iya. Malah sudah ada soalnya kemarin dicarikan kakak, padahal kan nggak ada orang yang tahu gitu. Padahal, nah shocknya ternyata warga udah tahu. Nah, saya cari tahu dong siapa yang tahu, ternyata si Yahudi yang. Akhirnya kita dikumpulin lalu terus, tapi sebelum ada si kakak tersebut, si kakak tadi. Dan saya ngobrol dong. Dan RT dan si Jenong menjelaskan saya yang karena kita berdua memang tidak tahu apa-apa. Akhirnya kita ngobrol, ternyata memang yang salahnya dia. Jadi cepu lah. Oke lah, karena udah nyebar, saya oke. Dan ketika saya mau dikumpulin nih, warga udah lihat di luar udah banyak. Kayak saya tuh artis yang baru datang gitu. Saya jadi apa ya? Public figure ya. Kayak jadi mungkin topik pembicaraan Iya, pada betul. waktu itu ya. Iya. Apa dampaknya bagi kehidupan Jena sekarang, apalagi kan ini sosial ya, mencakup masyarakat. Gimana sih Jena menangani hal itu, sedangkan Jena juga sendiri sakit gitu ya, terkait sosialnya mungkin terganggu sekarang, hubungan dengan masyarakatnya terganggu, apa dampaknya? Saya lebih ke saya juga lagi sibuk di kampus. Makanya saya pulang pergi kampus karena memang ada persyaratan yang harus diberesin. Dan dampak sosialnya saya tidak ingin berbicara dengan orang-orang males gitu. Sekitar. Iya, Berarti menimbulkan Jena juga gak betah di rumah. iya betul. Terus sekarang tidurnya di mana? Di rumah. Di rumah, cuma memang mengurangi sosial. Iya, dan kata sendiri kan kalau anak organisasi kampus itu tidak bisa ditentukan kapan pulang, terus lagi apa atau apa. Dan dampaknya ya orang tua saya menanyakan hal seperti saya. Menurut saya tuh asing gitu orang tua saya menanyakan hal tersebut dan membuat saya emosi gitu. Apa yang ditanyakannya kalau boleh tahu? Mereka mana? Saya nggak jawab. Karena memang saya tuh mau jawab, tapi nggak bisa. Iya. Saya diem. Saya paham. Jadi mungkin lebih ke membatasi aja karena permasalahan itu Jena juga di males ngomong sama orang. Ya, ada dampak dari sosialisasi yang memang memburuk sekarang dengan masyarakat, berdampak lagi ke keluarga Jena. Iya. Oke.
emang kan saya nggak deket kan dari awal sama orang tua, pure emang udah deket gitu. Tiba-tiba kayak ditanya pulang jam berapa, tolong ngitung ya. Tapi kalau dari pandangan positifnya, Gina mungkin lebih emang ada masalah internal sendiri yang memang sebelumnya tidak dekat dengan orang tua. Tapi apa sih pikiran Gina kalau positif? Mama nanyain mau kemana, pergi kemana, apa sih positifnya? Itu lebih perhatian, tapi saya nggak bisa, nggak nerima. Tapi sebelumnya Gina mau gak mengharapkan atau berharap orang tua itu dekat sama Gina? Mau, cuman ya selalu salah gitu, jadi makanya sih males gitu dekat anaknya. Tapi dari balik hikmah, ya hikmah dari masalah yang Jena alami, orang tua mungkin jadi lebih perhatian ya. Iya, Berarti di balik kejadian yang negatif ada hikmah yang positif juga ya. Jena kalau tapi saya mau bertanya nih, setelah kejadian itu apa respon orang tua pada Jena? Ya langsung lebih ke mempertanyakan juga orang, terus lebih ke ya orang tua saya meminta untuk dikumpulkan kembali gitu, kayak Mau klarifikasi? iya dari kakaknya klarifikasi kenapa dia minta. Dan ternyata si Ajengan juga shock gitu ketika Nirung bilang ada rekamannya. Dia shock karena takut juga ada ketahuan di mana dia tiba-tiba membentak mungkin. Dan dia bilang ke orang tua karena saya punya rasa sayang kenapa udahlah. Dan di sana belit kesana saya tuh udah capek gitu. Lalu untuk itu sampai saat ini ada nggak sih sosok yang memang membuat Jena tenang gitu di balik dari Terus kayak berarti nggak ada satupun orang yang memang dekat dengan Jena sekarang? Nggak ada tempat curhat misalnya? Nggak ada, berarti Kan memang pure di pendam sendiri. ya Jena nyaman dengan kondisi sekarang atau tidak? tidak sih, cuma Maunya ya seperti apa? saya tuh pengennya lebih ke kembali lagi seperti dulu untuk lebih banyak bersosial, lebih baik gitu, nggak terlalu memikirkan hal-hal yang negatif. Untuk mencapai itu Jena harus apa kira-kira? Tahu sih karena saya Yang paling sederhananya saja kan berarti bersosial. Yang tadi mau bersosial lagi seperti biasa. Apa yang harus Jena ubah kira-kira? Dari apa? Yang paling penting? Dari mindset. iya, dari pikiran dulu ya. Kalau meskipun Jena banyak masalah gitu ya, tapi kalau pikiran Jena, oh ini bagian dari pembelajaran hidup, mungkin akan bisa bersosial kembali. Berarti yang harus diubah pertama kali apa? Pikiran sih. Pemikirannya. Berarti Jena juga menyadari bahwa pikiran yang negatif akan menghasilkan hal yang negatif juga. Apabila kita memikirkan hal positif, maka akan baik pada tubuh kita sendiri. Betul sekali yang Jena katakan pas di WhatsApp, saya udahlah lebih ke nerima aja, gak apa-apa gitu kan. Itu bagian dari pikirannya. Akhirnya Jena bisa memfleksibelkan diri Jena meskipun nggak ada teman curhat, mungkin ya, tidak dekat dengan orang tua pada saat ini, tapi Jena masih tetap bisa organisasi. Itu kan bagian dari pemikiran, ada di pemikiran Jena yang masih memikirkan hal positif. Oh saya punya organisasi, itu kan bagian dari pengalihan yang positif juga gitu. Lalu sampai detik ini apa yang Jena rasakan sebetulnya sekarang yang ada di hati Jena? Sudah mengikhlaskan, Ikhlas. dia udah kayak udahlah, kecuali nanti kalau memang isunya kembali lagi meledak atau apa, terus si Yahudinya kan kemarin juga minta untuk diriungkan kembali. Terus aku sebenarnya sok riung ke kudu dan minum kari bangun pulang. Terus saya udah capek kan kayak hayo ngomong bolak-balik. Karena ya menurut saya orang yang haus validasi adalah orang yang salah. Ya menurut dia tuh haus validasi karena mereka memiliki rasa salah gitu. Coba kalau kayak kita ya udahlah. Terus saya juga udah mengakui kesalahan saya apa. Jenong juga udah mengakui kesalahannya apa. Tinggal dia gitu mengakui dengan bahwa dia tuh iya menyebarkan hal yang negatif, dan dia juga yang bikin pecah belah kita gitu. Apa yang Jena harapkan dari orang itu ya, yang Jena sebut Yahudi mungkin, apa sih perkataan yang diharapkan Jena dari orang itu kepada Jena? Dia diam, Minta maaf mungkin? kalau minta maaf ya saya itu nggak akan memaafkan dia gitu. Kenapa? Kalau boleh tahu. Orang kalau bisa bersihinlah nama saya gitu. Tapi kenapa Jena bilang sekarang udah ikhlas? Ya karena udah
udah capek dengernya gitu. Tapi untuk memaafkan dia aja saya enggak. Kalau yang lain udahlah. Tapi Jena mau gak berusaha untuk memaafkan supaya ikhlas Jena itu sepenuhnya? Kalau berarti disebut ikhlas belum ikhlas sepenuhnya ya? Iya betul. Mau gak Jena mengikhlaskan sepenuhnya gitu dan biarkan bahwa hidup dia itu, biarkanlah hidup dia dan hidup saya itu seperti ini, mau gak? Ya mau, cuman ya berjalan waktu. Oke, namanya juga proses. Proses. Semuanya juga pasti nggak akan instan, harus ada proses dan juga kembali ke diri kita. Ya. Level tertinggi memaafkan adalah mendoakan. Ketika kita sudah memaafkan, kemudian mendoakan orang itu, ya itulah namanya penerimaan yang luar biasa. Dan jikalau kita udah menerima secara tulus, secara sepenuhnya, maka akan tumbuhlah ketenangan di jiwa. Yang meskipun Jena ngungkapin ikhlas, tapi pasti ada di ikhlas itu Nanti iya nanti lagi ada. Jikalau Jena sudah menerima semuanya, apabila ada masalah seperti ini, maka tidak akan berpengaruh pada psikologis Jena ke depan. Nah, yang saya harapkan semoga Jena bisa menerima sepenuhnya. Nggak ada ikhlas separuh ataupun belum sepenuhnya, karena saya takut yang menjadi perubahan Jena itu hanya sementara, nggak selamanya. Kira-kira sekarang siap mau konseling hipnoterapi? boleh. Siap. Apa yang Jena rasakan dari hipnoterapi? Kemarin ya lebih bisa mengatasi hal-hal yang memang tiba-tiba. Mungkin sekarang saya akan menghipnoterapi kembali. Nah, untuk saat ini kita akan melaksanakan hipnoterapi dengan merilis emosi. Nantinya dalam sesi hipnoterapi saya akan menghadirkan orang-orang yang memang bermasalah dengan Jena, gitu ya. Saya akan memberikan bayangan supaya Jena menghadirkan orang itu di depan Jena, mungkin ya. Nanti Jena boleh membicarakan apa yang ingin Jena katakan yang belum sempat Jena katakan kemarin waktu dikumpulkan. Nanti saya akan menghadirkan orang itu, gitu ya. Dan mudah-mudahan Jena juga memberi izin supaya hipnoterapinya juga lancar, gitu ya. Jena berkenan menghadirkan orang itu dan merilis semua emosi yang ada di hati Jena. Boleh? Tapi sebenarnya saya mau mengandung ya, kenapa sampai saat ini saya tidak bisa dekat dengan orang tua saya. Dan kalaupun saya berbicara, saya selalu ada rasa emosi terus. Saya mau tanya dulu, apa kejadian yang memang membuat Jena itu jauh dengan orang tua? Kejadian apa? Dari kecil emang gak deket. Ya pasti ada faktornya. Apa faktornya? Karena emang orang tua saya udah Oke, jadi jadi emang Jena broken home ya. Ya, Nah betul. itu yang jadi sebabnya. ya, Jadi mungkin ini adalah suatu unfinished business, masalah yang memang belum terselesaikan sampai sekarang. Gitu. Sebetulnya ada beberapa masalah di hidup Jena sekarang itu. Satu, jauh dengan orang tua. Yang kedua, masalah yang memang sekarang ada gitu, yaitu sosial Jena. Mungkin ada konflik yang memang membuat Jena tidak nyaman gitu ya. Yang tadi yang sempat Jena ceritakan, Jena dituduh sebagai seorang yang memang tidak baik gitu ya. Nah itu menjadi faktor. Sebetulnya Jena boleh pilih mau selesaikan dulu yang sekarang sosialnya atau dengan orang tuanya. Sebetulnya saya bisa bantu Jena supaya bisa memiliki sosial yang baik lagi dengan orang tua. Jadi Jena mau pilih yang mana dulu? kita beresin dulu aja ya. Itu untuk mempertanyakan kenapa. Yang pasti jawabannya ada masalah yang memang belum terselesaikan sampai sekarang. Jadi ada komunikasi yang belum tersampaikan dari Jena maupun aku, gitu. Maupun dari Mama. Mungkin positifnya orang tua Jena kenapa jauh karena mungkin efek dari perceraian tidak mudah, gitu kan. Otomatis dia itu atau mama itu memikirkan dirinya sendiri sekarang, lebih ke melihat dirinya sendiri, jadi tidak memberikan kebahagiaan kepada Jena. Maksud kebahagiaannya itu tidak dekat dengan Jena gitu ya, lebih ke fokus pada dirinya sendiri karena tidak ada yang mendukungnya, karena suaminya mungkin tidak ada, ayah Jena kan. Jadi itu sebetulnya sih hal yang memang bisa terjadi kenapa Jena jauh dengan orang tua gitu. Mungkin karena faktor Jena sibuk, mama juga yang memang sekarang ya kesepian istilahnya. Jadi
ada di antara Jena dan Mama itu suatu masalah yang memang tidak diketahui gitu. Tidak diketahuinya tuh Jena tidak berkomunikasi dengan Mama apa masalahnya, dan Mama tidak berkomunikasi dengan Jena apa masalah Jena gitu. Jadi saling menutup. Coba saling terbuka, pasti akan ada. Coba pikirin sekarang, iya atau enggak? Mungkin gitu. Sekarang sudah siap atau belum? Sebentar. Saya akan bawa Jena ke tempat yang paling nyaman, paling tenang. Meskipun, oke, saya mau tanya dulu nih. Kalau untuk self hipnosisnya di rumah, ketika Jena nge-WhatsApp saya, dilakuin atau enggak? Dilakuin. Coba nih karena dia masih nangis. Gak apa-apa, sambil hipnos sambil nangis itu gak apa-apa bang, ngerilis emosi. Tapi yang saya rasakan gitu ya, ketika hipnosis itu kita punya jeda untuk berpikiran kosong gitu, nggak ada pikiran hiruk pikuk dunia gitu. Kita masukin aja diri, tenangin, terus berpikiran yang positif. Saya bisa bertambah lebih baik dari sebelumnya. Katakan aja dalam hati kita. Pasti pikiran kita juga akan terbantu gitu. Pikiran kita akan semakin baik, semakin sehat. Gitu. Gimana? Udah siap atau belum? Boleh. Siap. Kalau boleh saya minta Jena duduk secara nyaman, kakinya boleh, tangannya simpan di paha lagi. Oke? Coba. Takut apa? Saya coba. Apa-apa. Saya kasih jeda dulu supaya Jena betul-betul lebih siap gitu ya dalam hipnoterapinya. Saya mungkin pada saat ini akan memberikan namanya forgiveness namanya. Itu adalah suatu hal yang memang proses Jena memaafkan diri Jena. Jena berusaha memaafkan orang lain dan sampai mendoakan orang itu. Jadi merelakan itu. Saya mau Jena itu merilis emosi. Mungkin masih ada di sini rasa kesannya. Saya mau Jena luapkan semuanya. Nggak peduli itu apapun yang dikatakan, boleh diluapin aja. Pas nanti saya minta diluapkan, gitu ya. Teriak loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Itu hal yang wajar, semua orang seperti itu. Niatnya aku mau ke Papandayan mau teriak, ya sudah lah. Ya udah siap atau belum? Boleh. Oke. Sedikit takut. Enggak. Mungkin saya mau minta Jena fokus terlebih dahulu. Ya, fokus, relax dulu. Saya Jena mau minta Jena melihat ujung dari pulpen ini. Oke? Jena lihat dari ujung pulpen ini. Jena fokus, tenang, dan juga relax. Tidak memerdulikan suara dari motor ataupun suara yang lainnya. Jena tetap fokus pada pulpen ini. Saya akan menghitung 1 sampai 5. Biarkan mata Jena perih dan berusaha menutup itu ketika Jena ingin menutup mata. Saya menghitung dari 1. Jena merasakan fokus yang sangat luar biasa. Pulpennya semakin dekat, semakin membawa Jena pada relax, fokus. Jena memiliki mata yang sangat berat, ingin menutup mata. Boleh biarkan mata itu relax, relax. 3. Jena sangat relax, mata Jena mulai lelah, ingin menutup mata Jena. Jika Jena ingin menutup mata, boleh tutup mata itu, buat semakin relax dan semakin nyaman. Oke, 4, semakin dekat, dan 5, Jena menutup mata dan relax. Oke. Sekarang saya minta Jena relax, tenang, dan juga nyaman. Jena boleh tarik nafas, keluarkan secara perlahan. Tarik nafas dan keluarkan secara perlahan. Bagus sekali. Sekarang saya akan membantu Jena pada kondisi di mana Jena sangat nyaman dan juga sangat tenang. Dari mulai angka 1 sampai 10 saya akan menghitung. 1,
1 sampai 10, di mana setiap bernaiknya tingkat angka itu maka Jena akan semakin rileks dan juga sangat nyaman dan sangat tenang. 1. Jena semakin tenang dan semakin nyaman. 2. Mata Jena sangat mengantuk dan sangat berat sekali ketika ingin membuka mata. Matanya berat dan badan Jena semakin rileks dan juga sangat malas untuk terbangun. 3. Jena buat rileks otot-otot, anggota tubuh yang tegang, buat semuanya menjadi rileks dan juga sangat nyaman. 4. Izinkan semuanya menjadi rileks dan seperti kaku. Kaku bagaikan susah digerakkan. Semua anggota tubuh Jena rileks, tenang, dan juga nyaman. 5. Salurkan semuanya ke seluruh tubuh dari mulai kepala, turun ke bahu, ke leher, turun ke tangan, dan sampai di kaki. Semuanya rileks dan juga tenang. 7. Jena sangat rileks, sangat nyaman. 8. Ketika Jena menarik nafas, semuanya terasa sangat rileks dan juga sangat nyaman. 9. Jena belum pernah merasakan kenyamanan ini sebelumnya, dan 10 lipat gandakan semuanya menjadi sangat rileks dan juga sangat nyaman. Oke, baik Jena, bagus sekali. Sekarang saya minta Jena bayangkan di atas kepala Jena ada sebuah bola cahaya yang bercahaya luar biasa, di mana bola itu dapat menghantarkan rasa nyaman itu. Sekarang bola itu turun ke kepala, masuk ke tubuh Jena, menghantarkan kenyamanan itu, turun ke leher. Bola itu menyerap semua kenyamanan yang ada di tubuh Jena dan disebarkan semuanya ke tubuh Jena, turun ke bahu, ke tangan. Bola itu turun mengantarkan kenyamanan yang sangat luar biasa. Semua ketegangan di kelopak mata, di kening, di pipi, semuanya terasa sangat rileks dan juga sangat nyaman. Dan turun ke kaki, sekarang sangat rileks dan juga sangat nyaman. Oke, baik Jena, sekarang saya minta Jena membayangkan Jena berada di sebuah ruangan. Ruangan itu ruangan yang pernah Jena lalui ataupun ada dalam khayalan Jena sekarang. Buat semuanya nyaman, rileks, dan juga tenang. Jena melihat satu buah tangga di mana Jena berdiri. Tangga tersebut berdiri di paling atas, dan kebetulan tangga itu ada 10 anak tangga, di mana setiap Jena melangkah pada tangga tersebut, Jena akan semakin rileks dan juga semakin nyaman luar biasa. Sekarang Jena turun ke tangga yang ke-9. Jena merasa nyaman, rileks, malas terbangun. 8. Turun, Jena melihat sekitar, tapi Jena merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa, ketenangan yang sangat damai. Semua anggota tubuh Jena terasa sangat rileks, nyaman, dan juga tenang. 7. Jena hanya sendirian di sana. Jena nyaman dengan kesunyiannya, di mana Jena mengharapkan kesunyian seperti ini dalam kehidupan Jena. 6. Jena lalui dengan senyuman. 5. Jena perlahan-lahan melalui anak tangga itu sambil merasakan ketenangan, kesejukan di dalam ruang itu. 4. Jena merasakan kenyamanan. 3. Ketenangan. 2. Sejuk yang sangat luar biasa. Dan 1. Jena berada di tempat yang luar biasa, yang berada di tempat yang nyaman. Sekarang saya minta apabila Jena ingin mengatakan iya, Jena boleh acungkan tangannya ini. Jena paham? Oke. Sekarang saya minta Jena bayangkan sebuah tempat yang ingin Jena kunjungi, di mana tempat itu dapat
yang membuat Jena nyaman. Jena tahu harus berada di mana, baik itu di tempat favorit Jena ataupun di kamar yang memang ada Jena di setiap saat di sana. Boleh Jena bayangkan satu tempat yang membuat Jena nyaman. 2, Jena mulai berjalan ke tempat itu, mencari tempat itu. Jena menelusuri jalan untuk ke tempat itu. Dan 3, Jena sudah berada di tempat itu. Boleh sekarang Jena lihat sekitarnya, rasakan kenyamanannya, kesunyiannya, kedamaiannya, dan juga suasana yang membuat Jena berlarut-larut dalam ketenangan. Oke Jena, kalau boleh tahu di mana tempat itu? Oke. Jena sekarang berada di tempat tidur yang membuat Jena sangat nyaman. Jena berada di sana, Jena hanya sendirian ataupun ada orang yang menemani Jena di sana. Jena boleh bayangkan suasananya, tata letaknya. Jena bayangkan Jena sedang duduk menyendiri, sunyi, dan juga ketenangan yang sangat luar biasa. Hanya ada suara udara di sana, tidak ada hal-hal yang memang membuat Jena memiliki banyak pikiran, tapi di sana membuat Jena sangat tenang dan juga sangat damai. Oke, baik Jena. Sekarang saya akan membawa Jena pada satu tempat di mana saya akan meminta izin kepada Jena untuk menghadirkan sosok. Saya ingin bertanya dulu, apakah ada atau masihkah ada seseorang yang sampai saat ini belum selesai urusannya dengan Jena? Oke, ada. Kalau boleh tahu, apakah Jena mengizinkan? Karena saya akan menghadirkan orang tersebut di hadapan Jena. Apakah Jena mengizinkan? Oke, terima kasih Jena telah mengizinkan orang itu. Sekarang saya mau Jena membayangkan di tempat duduk Jena itu ada sebuah kursi, di mana kursi itu kosong, tidak ada seseorang yang mendudukinya. Jena hadirkan dalam hitungan ketiga, sudah ada kursi itu di depan Jena. 1, 2, dan 3, kursi itu sudah ada berada di depan Jena saat ini. Kursi itu sekarang masih kosong, tapi saya akan menghadirkan seseorang yang akan mengisi kursi itu. Saya akan menghadirkan seseorang yang mengisi kursi itu. Sekarang saya akan menghadirkan kursi itu, sosok yang akan mengisi kursi itu. Apakah Jena mengizinkan? Oke, terima kasih Jena. Mungkin sekarang saya akan menghitung 1 sampai 5, dan ketika hitungan kelima orang itu hadir di depan Jena. 1, oke, 2, orang itu bersiap hadir. 3, orang itu semakin dekat. 4, orang itu tersenyum kepada Jena. Dan 5, orang itu hadir di depan Jena sekarang. Oke, boleh tarik nafas dulu Jena. Oke, apabila saya ketuk tangan Jena 3 kali, Jena kembali lagi ke tempat yang nyaman. Kalau boleh tahu di mana tempat yang nyaman Jena tadi? Oke, apabila saya mengetuk 3 kali, maka Jena akan kembali ke tempat yang itu. Oke, baik Jena, apakah orang itu sudah ada di depan Jena sekarang? Oke, terima kasih. Sekarang Jena boleh luapkan apa yang Jena rasakan sekarang kepada orang itu. Boleh kasih minum? Boleh? Boleh luapkan?
keluarkan semuanya yang Jena rasakan. Ya, tarik nafas dulu saja. Dengan luapkan semuanya rasa kesal itu, rasa marah itu pada benda ini. Boleh. Apakah kira-kira jaraknya terlalu dekat atau bagaimana? Oke, kita buat mungkin jaraknya agak jauh sedikit mungkin ya. Sekarang orang itu akan mundur 1 meter dari tempat orang itu berada sekarang. Oke. Orang itu sudah mundur atau belum, Jena? Sudah. Apakah jaraknya terlalu dekat atau gimana? Sudah. Mungkin jaraknya cukup. Coba luapkan saja dulu. Enggak apa-apa, keluarin aja. Sudah cukup tenang. Oke, Jena, jaraknya sekarang sudah ada lebih jauh 1 meter dari jarak Jena itu sekarang. Apakah Jena nyaman dengan jaraknya? Kalau sudah nyaman, saya ingin berbicara. Ketika saya mengetuk ini, maka saya ingin berbicara dengan Jena. Dan apabila saya mengetuk yang ini, saya akan berbicara dengan orang itu. Oke, kalau boleh tahu, siapa orang itu, Jena? Oke, Jena beri nama Yahudi mungkin ya. Sekarang saya akan berbicara dengan Jena. Jena, apa yang ingin Jena katakan kepada orang Yahudi itu? Bersihkan nama saya. Oke, cukup Jena? Cukup. Oke, Yahudi. Tadi Jena berkata, bersihkan nama saya. Coba respon Yahudi. Coba respon. Apa yang dia katakan Yahudi? Dia diam. Oke, Jena, respon dia hanya diam. Apa kira-kira respon Jena? Saya ingin marah banget. Oke. Anjing. Luapin aja Jena, gak apa-apa. Anjing. Oke, Yahudi, kamu lihat sendiri barusan Jena sangat marah. Coba kamu tanggapi, bukan hanya diam saja. Coba tanggapi Yahudi. Jena ingin sekali dibersihkan namanya oleh kamu. Apa tanggapannya? Silakan. Dia cuma diam, terus dia cuma ngangguk aja. Oke, Jena. Yahudi hanya diam, kemudian hanya mengangguk saja. Apa yang akan Jena katakan selanjutnya kepada dia? Udah, kita bilang jangan kesini. Oke, Jena tidak nyaman. Oke, Yahudi, Jena sudah tidak nyaman. Sudah tidak nyaman dengan kehadiran kamu sekarang di sini. Sebetulnya gimana sih supaya Jena bisa nyaman dengan kehadiran kamu di sini? Apa yang harus kamu katakan kepada Jena? Coba jawab Yahudi. Pamit dan pulang. Oke. Mungkin Jauh. saya akan memberikan solusi. Mungkin yang dibutuhkan Jena sekarang adalah kata maaf kamu Yahudi. Coba kamu katakan kepada Jena.
udah warga mah pikir repeh. Ya, cukup Yahudi. Oke, Jena, tadi Yahudi mengatakan maaf sekali dengan tindakan yang telah terjadi. Tapi si Yahudi itu berkata dia tidak bisa melakukan apapun, tapi yakin bahwa lama kelamaan warga juga akan diam gitu. Apa yang akan Jena katakan? Coba. Jena tidak nyaman? Saya udah tahu pasti jawabannya kayak gitu. Sudahlah. Saya ingin bertanya kepada Jena, maukah Jena berdamai dengan orang itu? Saya kan berdamai, tapi saya tidak akan pernah melihat mukanya tadi. Meskipun saya lihat, ya sudah. Oke. Saya tidak akan pernah bertanya apapun. Oke. Lalu apa yang harus Yahudi lakukan Jena untuk bisa membuat Jena lebih baik lagi? Apa yang Jena mau? Saya mau dia ke usaha saya. Jauh usah minta tolong apapun lagi, meskipun itu bersangkutan dengan warga sekitar. Oke. Nggak peduli orang lain. Oke. Sekarang saya mau berbicara dengan Yahudi. Yang Jena mau adalah kamu jangan mengusik lagi Jena. Karena Jena mau kamu tidak mengurusi lagi kehidupan Jena yang sekarang. Kamu bersedia atau tidak Yahudi? Coba. Oke. Bersedia Yahudi? Ya, karena nanti juga memaafkan. Oke. Jena, Ya, sekarang saya mau berbicara dengan Jena. Mungkin memberikan maaf kepada seseorang itu memanglah berat. Tetapi memaafkan bukan berarti kamu kalah. Memaafkan bukan berarti kamu kalah. Dan memaafkan juga bukan berarti kamu melupakan semua kejadian itu. Saya ingin kamu memaafkan agar kamu bisa menjadi Jena yang lebih nyaman, lebih tenang. Sekali lagi Jena, ingat, memaafkan bukan berarti melupakan semua kesalahan si Yahudi itu. Dan memaafkan juga bukan berarti kamu kalah terkait permasalahan yang Jena alami sekarang. Tetapi saya ingin kamu memaafkan orang itu karena kamu ingin hidup lebih tenang lagi, lebih ikhlas lagi, dan tidak memikirkan permasalahan yang sekarang kamu alami. Jena, apakah kamu bersedia memaafkan orang itu? Oke, terima kasih Jena. Apakah sudah sepenuhnya kamu memaafkan sekarang Jena? Jena akan berusaha. iya, saya akan berusaha karena obrolan orang-orang tuh. Oke, saya tahu Jena, permasalahan yang kamu alami sekarang itu sangatlah berat. Tapi saya ingin Jena mengingat bahwa di balik permasalahan pasti ada hikmah di dalamnya. Saya ingin kamu menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, lebih damai lagi. Karena saya juga mengatakan tadi, memaafkan bukan berarti kamu melupakan semua permasalahan itu. Memaafkan juga bukan berarti kamu kalah dalam permasalahan itu. Tetapi memaafkan untuk menang, untuk merasakan kemenangan. Kamu lebih nyaman, kamu lebih dewasa di hadapan orang lain. Itulah Jena yang seharusnya kamu lakukan. Oke Jena, sekarang saya akan meminta si Yahudi itu pergi jauh, pergi menghilang dari depan Jena sekarang. Saya ingin si Yahudi itu pergi jauh, menghilang dari kehidupan Jena sekarang. Dalam hitungan 5, orang itu sudah pergi di hadapan Jena. 1, orang itu tersenyum kepada Jena dan meminta maaf kepada Jena. 2,
berdiri sambil meminta maaf dengan tangan yang sangat rendah hati. 3 orang itu mulai pergi meninggalkan Jena. 4 orang itu mulai jauh dari jarak Jena, dan kelima orang itu sudah hilang di pandangan Jena sekarang. Oke Jena, saya minta Jena kembali lagi ke tempat nyaman. Di mana Jena? Apa yang Jena lakukan di sana sekarang? Saya diam. Oke. Saya baca buku. Apakah Jena nyaman dengan kegiatan itu? Oke. Sekarang Jena sudah berada di tempat nyaman kembali. Jena melanjutkan hidup Jena tanpa mengingat lagi kejadian yang pernah terjadi. Mungkin akan banyak prosesnya untuk melupakan kejadian itu, tapi dengan memaafkan merupakan awal dari mengikhlaskan semuanya, membuat Jena lebih tenang lagi, lebih nyaman lagi. Sekarang saya akan mengirim Jena, memposisikan Jena seperti sebuah magnet. Jena boleh simpan tangannya di dada, kayak ini. Oke. Sekarang Jena bayangkan Jena adalah sebuah magnet yang bisa menarik semua rasa positif, rasa memaafkan Jena kepada orang itu. Jena tidak perlu memikirkan lagi orang itu, tapi yang jelas Jena memaafkan diri Jena sekarang. Jena memaafkan diri Jena yang sekarang. Jena berusaha menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Tolong Jena fokus dengan ucapan saya. Jena bayangkan diri Jena seperti sebuah magnet yang dapat menarik seluruh rasa positif. Sekarang saya akan memberi waktu di mana Jena bisa menarik semua rasa positif itu. Oke, sambil tarik nafas, Jena tarik semuanya, serap semuanya di tubuh Jena. Rasa legowo Jena, rasa menerima Jena, rasa Jena ikhlas terhadap semua yang terjadi. Jena pikirkan bahwa semuanya terjadi pasti ada hikmahnya untuk kehidupan Jena. Jena tarik lagi, tarik nafas, tarik semuanya rasa positif itu. Oke. Apa-apa boleh Jena ekspresikan sampai menangis, meratapi semua pengorbanan mungkin ya yang sudah Jena lalui sekarang. Oke, semuanya serap, rasakan. Boleh sekarang terangkan, ya Allah, aku memaafkan orang itu, aku berusaha memaafkan orang itu. Ya Allah, aku memaafkan diriku sendiri. Aku bersedia berubah menjadi pribadi yang lebih positif. Setiap hari, setiap detik, setiap menit saya menjadi pribadi yang lebih positif dan berguna bagi semua orang. Ya Allah, perkuatlah sabarku, perkuat lagi ikhlasku. Kelilingilah aku dengan orang-orang yang baik, kepada aku, yang orang-orang yang jujur, ikhlas, dan juga sangat baik padaku. Oke, boleh Jena turunkan lagi tangannya. Oke, saya sekarang akan mengajarkan ketika Jena ingin merasakan posisi seperti ini lagi. Boleh Jena tinggal tempelkan jempol dan telunjuk Jena. Ketika itu maka Jena akan merasakan kenyamanan seperti ini lagi. Apabila Jena ingin merasakan kenyamanan seperti ini lagi, Jena tinggal tempelkan jempol Jena dan telunjuk Jena. Sambil menarik nafas, Jena menutup mata. Menarik nafas, menutup mata, Jena merasakan posisi kenyamanan seperti ini lagi. Oke, terima kasih Jena. Sekarang saya akan memandu Jena pada kondisi kesadaran, di mana saya minta Jena dengarkan panduan dari saya
Dan ketika saya meminta Jena untuk membuka mata, nanti buka secara perlahan. Saya akan menghitung dari 1 sampai 7. 1, Jena mulai merasakan kenyamanan, tubuh yang semakin sehat, tubuh yang semakin kuat, pikiran yang positif. 2, Jena boleh menggerakkan leher, tangan yang kaku. Jena menarik nafas 3. 4, Jena bersiap untuk terbangun. 5, Jena mulai membuka mata secara perlahan. 6, Jena perlahan membuka mata. Dan 7, Jena berada di tempat bersama saya melakukan hipnoterapi tadi. Boleh Jena berada. Jena, boleh sekarang Jena stretching dulu, tarik nafas dulu biar tenang. Minum dulu boleh. Papa katanya mau teriak. Udah, boleh saya bicara? Apa yang Jena rasakan tadi ketika orang itu ada di depan Jena? Marah, kesel gitu lihatnya, emosi banget. Tapi apa dari hikmah orang itu ada di depan Jena tadi? Apakah perkataan yang tadi Jena katakan cukup mewakili? Ya, sedikit bahagia dan cukup. Gimana sekarang sudah bisa mau memaafkan? Ya, cuma ya prosesnya Iya, kayak gak apa-apa. bertahap mungkin ya. Gak apa-apa, itu hal yang Karena wajar. lihat mukanya kayak terus masih bersosial ketika saya jalan orang-orang saya saya ada rasa di mana orang itu mulai hati dan ya. Tapi Jena mau berusaha memaafkan dia. Tapi untuk rasa di sini, di hati apa yang kita rasakan tadi? Saya kesel tapi saya udah mulai kayak sudah fokus aja kuliah Gitu ya, fokus pada kuliah, fokus yang ada di depan Jena sekarang, fokus di depan mata. Atau Jena juga masih berguna untuk orang lain ya. apalagi sekarang ombus nyari kegiatan yang lain. Saya yakin Jena pasti berguna bagi orang lain gitu ya, apalagi di ombus itu kan juga sekarang jadi panitia. Jadilah panitia yang memang betul-betul bekerja sesuai dengan apa ya tugasnya mungkin ya gitu. Jena ikut himpunan juga? Tidak, tapi aktif gitu ya. Ya saya tahun kemarin sih BEM, teman tahun ini saya memutuskan untuk tidak beraktivitas di kampus karena ya saya ingin lebih banyak di rumah mungkin ya. Sebenarnya salah langkah juga di rumah karena banyak isu-isu yang negatif juga. Ya begitu sosial mungkin. Nah kemarin saya sempat emang gabutnya kesel gitu. Saya cari dulu ya saya ikut volunteer ombus di universitas. Alhamdulillahnya sudah terima. Besok Besok semoga ya, semoga sukses, semoga apa yang Jena inginkan tercapai juga gitu ya. Dan jangan terlepas gitu ya, setiap hal pasti perlu usahanya. Apalagi kayak memaafkan sekarang pasti ada usahanya. Nangis dulu itu hal yang wajar, nangis dulu, kesel dulu, sakit hati dulu, karena itu bagian dari proses. Ada yang ingin Jena tanyakan terlebih dulu atau tidak? Cukup, alhamdulillah. Mungkin sebelum ditutup, saya tetap mau ngingetin di rumah itu jangan terlepas dari namanya self hypnosis yang telah saya ajarkan
Jadi tugas rumahnya mungkin yang harus dikerjakan gitu ya, mungkin bukan dikerjakan, dilakukan. Jadi atau setiap bangun tidur diam dulu, sapu nafas dulu, kayak tadi tangan aja diginiin terus sambil tutup mata, udah itu satu hal yang fokus insya Allah gitu ya. Meskipun tidak ada masalah tapi Jena tinggal saya bersyukur dengan keadaan saya yang sekarang, hidup saya yang sekarang, saya mau berusaha menjadi lebih baik lagi. Kata-katanya boleh afirmasi positif gitu ya. Gitu. Jadi dalam menjalani aktivitas bisa lebih hati-hati, lebih bersyukur lagi gitu ya. Kan dari cerita Jena mungkin kecolongan ya, makanya ada isu seperti itu kan. Nanti kedepannya bisa lebih hati-hati lagi. Ada yang ingin Jena ceritakan dulu atau tidak? Ya sih cuma itu aja. Kenapa emosi saya sama orang tua saya bisa? Ya, mungkin dari awal nggak deket, dan jauh nggak deket. Terus di jam SMK lah, tempat SMK ya, tanpa SMK. Saya mau dari sendirian. Ya, karena mama saya awalnya sih sama kakak saya, nanti kuliah. Kemudian semenjak bapak sama ibu saya meninggal, kakak saya pindah ke sana dan saya nggak mau karena emang nggak betah, sama ruang lingkupnya nggak betah. Terus nggak Tapi sampai saat itu seru sama mama. Sendiri. Ngekos. Masa tuh ya asli orang ini ya. Dan beberapa saya itu orang saya cuma di rumah di sana. Karena papa saya meninggal. Ya saya sendiri nggak mau pindah, nggak mau kayak bukan saya agak ingin membantu atau apa gitu daripada saya, karena saya sadar gitu karena tiap ngobrol jadi pasti selalu berbentrokan, selalu ada aja masalah. Jadi daripada perbedaan pendapat mungkin. ya terus emang gak deket juga, jadi kayak yang biasanya saya sendiri apa sendiri, terus tiba-tiba ada yang ngomong terus kayak pusing gitu, jadi kayak rudet tuh hampir gitu deh, kayak biasa mikir kayak ya emang tak lain bisa pengen cuman ya nggak bisa gitu no. Dari hikmah kejadian Jena, mama sekarang jadi lebih perhatian. Berarti Jena kan apa ya istilahnya meringkas bahwa mama itu jauh dari Jena. Tapi kata lain mama tetap peduli kan sekarang. Iya. Berarti dari hal itu meskipun jauh tidak berkomunikasi, berarti mama masih peduli dengan keadaan Jena sekarang. Jadi saya mau dia itu belajar bahwa toh mama aku masih sayang, masih nanyain gitu. Meskipun dalam case-nya mama tidak dekat sama Jena, komunikasinya juga kurang, tapi dari balik kejadian ini mama peduli loh ternyata sama aku. Mungkin Jena terlahir sebagai wanita yang kuat, gitu ya, wanita yang kuat meskipun sendiri, tapi Jena tetap mandiri gitu sama pribadi Jena juga bisa bertanggung jawab gitu sama kuliah Jena sekarang apalagi udah mau tamat mungkin ya. Tamat gitu, berarti itu kan suatu tanggung jawab yang Jena lakukan dari semester 1 sampai semester 6 sekarang gitu. Jadi saya apresiasi meskipun Jena sendiri jauh dari mama gitu ya, tapi Jena tetap kuat. Tapi di balik itu mama tetap sayang ternyata sama Jena, betul nggak? Betul Ya. Apa ada yang ingin Jena ceritakan dulu? Cukup. Ya. Kayak saya ingin Jena bersama saya juga bukan menganggap orang lain, tapi saya juga teman cerita Jena ya sekarang itu. Jadi kalaupun ada masalah apapun boleh cerita gitu ya. Saya juga tahu mungkin saya orang lain gitu yang baru hadir gitu ya pada kehidupan Jena, tapi seenggaknya saya istilahnya ingin gitu, membantu Jena menjadi orang yang lebih baik lagi. Meskipun pada aslinya Jena sudah baik gitu sebetulnya, mungkin karena ada permasalahan ini jadi pikiran Jena itu agak terganggu, jadi sosialnya mungkin terganggu sekarang. Jadi saya bantu, bukan berarti Jena bukan orang yang baik karena konseling kan, tapi Jena ingin lebih tenang lagi istilahnya. Ada yang ingin Jena tanyakan lagi? Udah cukup.
alhamdulillah kalau udah cukup mungkin saya tutup, izin menutup. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.